Bab 786. Kau, tetua keempat, jangan berani-berani memfitnahku. Roh rubah waktu itu, bukankah kau yang memberikannya padaku? Wajah Sun Zimei memerah karena marah saat ia berteriak. Omong kosong. Rubah itu jelas dimaksudkan sebagai binatang roh terkontrak untuk murid perempuan termudaku. Kaulah, Sun Zimei, yang menggunakan posisimu sebagai tetua agung untuk mengambilnya secara paksa. Tetua keempat menyatakan dengan tegas. Selama bertahun-tahun, aku diam saja karena takut, tetapi sekarang, bahkan jika kau mencoba membalas nanti, aku bersedia mengambil risiko dan mengatakan kebenaran. Saat berbagai tetua ikut memberikan komentar, semakin banyak orang mulai mengutuk Sun Zimei. Banyak orang lain juga mulai menceritakan semua perbuatan buruk yang telah dilakukan tetua agung Sun Zimei selama bertahun-tahun. Lagi pula, bagaimana mungkin seseorang bisa bertahan dari pengawasan ketat seperti itu? Jadi, bahkan kekurangan kecil yang ditunjukkan Sun Zimei dengan santai pun menjadi semakin besar saat ini. Saya mengusulkan, kami untuk sementara mencabut gelar tetua agung Sun Zimei dan memenjarakannya di penjara ilahi, sambil menunggu keputusan pemimpin sekte setelah keluar dari kultivasi tertutup. Saya setuju dengan itu. Cabut gelar tetua agungnya, dan masukkan dia ke penjara ilahi. Cabut gelar tetua agungnya, dan masukkan dia ke penjara ilahi. Seluruh aula bergema dengan nyanyian yang serempak. Kamu. Betapapun fasihnya Sun Zimei, dia tidak dapat membela diri terhadap begitu banyak suara. Dengan geram, dia memuntahkan seteguk darah dan jatuh terduduk di kursinya. Beritahu saya, apa yang si Qingwu berikan padamu? Kenapa? Wajah Sun Zimei penuh dengan kemarahan. Dia benar-benar tidak dapat mengerti bagaimana semua tetua yang tadinya sudah teguh berada di kubunya, tiba-tiba bisa mengkhianatinya. Kami selalu setia kepada pemimpin sekte, apa maksudmu, dia memberi kami sesuatu? Tetua kedua dan yang lainnya mencibir Sun Zimei sebelum bersama-sama menyegel titik akupunturnya dan menyeretnya pergi. Semuanya, selain masalah tetua agung Sun Zimei, aku punya pengumuman lain yang harus kusampaikan. Setelah tetua agung Sun Zimei dibawa pergi, tetua kedua mengangkat tangannya sedikit. Kerumunan yang ribut itu langsung menjadi tenang, tatapan mereka beralih ke tetua kedua dan yang lainnya. Rumor tentang Tuan Muda Yi Feng itu salah. Dia memecahkan rekor di Sekte Tiran Surgawi dan menjadi orang pertama yang keluar bukan karena dia menyerah setelah 2 hari, tetapi karena dia benar-benar menduduki peringkat pertama. Dia berhasil menyelesaikan ujian dalam waktu 2 hari, memecahkan rekor terlama di labirin Gunung Suci Sekte Tiran Surgawi. Penatua kedua mengumumkan dengan keras. Lagi pula, sejak mengetahui identitas kuat Yi Feng sebelumnya, bagaimana mungkin para tetua ini tetap diam? Sedikit penyelidikan mengungkap sifat sebenarnya dari peristiwa ini. Atas berita ini, para tetua yang sudah mengetahui kekuatan Yi Feng tidak merasa terkejut sedikit pun, karena memang sesuai dengan dugaan mereka. Namun, mereka yang sebelumnya tidak menyadari menjadi tercengang. Astaga, jadi ternyata dia yang pertama. Wah, menakjubkan. Jadi, Tuan Muda Yi Feng, apakah kita salah paham sebelumnya? Serangkaian seruan takjub memenuhi udara. Oleh karena itu, aku mengusulkan agar selama pemimpin sekte menjalani kultivasi tertutup, Tuan Muda Yi Feng harus mengawasi sekte 100 penyempurnaan untuk sementara waktu, tetua kedua menambahkan. Sepakat. Saya setuju. Dalam sekejap, seluruh hadirin bersorak tanda setuju. Meski banyak yang tidak menghadiri persidangan sekte Tiran Surgawi, mereka mengerti apa arti menyelesaikannya dalam 2 hari. Terlebih lagi, dengan tetua agung yang sudah tumbang dan berada di bawah pengaruh para tetua, situasinya jelas berat sebelah. Silakan duduk, tuanku, tetua kedua mengulurkan tangannya. Yi Feng menggosok hidungnya. Awalnya, ketika tetua agung menghadapinya, ia berencana untuk menunjukkan sedikit kekuatannya di hadapan orang-orang yang lebih lemah ini. Namun sekarang hal itu tampaknya tidak perlu, semua orang sudah tahu betapa hebatnya dia. Mungkin sebaiknya terima saja dengan lapang dada. Lagi pula, ini hanya sekte kelas C. Mengambil kursi utama tidak akan terlalu menyulitkan. Berikan penghormatanmu pada pemimpin sekte. Begitu Yi Feng duduk, semua orang membungkuk. Tidak perlu berbasa-basi, bangkitlah. Meskipun dikelilingi oleh orang-orang lemah, duduk dalam posisi ini memberi Yi Feng rasa kemenangan.
Dia menarik bibirnya yang terangkat dan tetap tenang. Di dalam penjara ilahi Sekte 100 Penyempurnaan. Cahaya lilin berkedip-kedip, memancarkan aura menakutkan. Bau apek bercampur dengan bau-bau tak dikenal lainnya, membuat orang merasa mual. Tempat ini dibangun sepenuhnya dari bahan khusus dan dilapisi dengan berbagai susunan dan larangan. Siapapun yang dipenjara di sini tidak akan dapat menggunakan kekuatan mereka. Sun Zimei yang terpenjara di dalam, dipenuhi dengan kebencian. Namun, ia masih berpegang teguh pada satu harapan terakhir. Harapan itu adalah pemuda bersemangat di hadapannya. Muridnya yang paling berbakat, Sun Zonghuang. Jadi itu sebabnya tetua kedua dan yang lainnya tiba-tiba menyerangku. Sekarang semuanya masuk akal, gumam Sun Zimei, setelah mengetahui alasannya dari Sun Zonghuang. Lalu guru, apa yang harus kita lakukan sekarang? Sun Zonghuang bertanya. Aku memang salah menilai Yi Feng. Memiliki bakat seperti itu berarti memiliki kekuatan yang besar. Strategi Si Qingwu memang tersembunyi dengan baik, Sun Zimei mencibir. Jika sebelumnya, muridku dan aku mungkin tidak punya pilihan selain menerima kekalahan. Tapi sekarang, itu belum tentu terjadi. Bagaimana, guru? Mata Sun Zonghuang berbinar, mendorongnya untuk bertanya. Kau harus tahu ada ahli tertinggi yang tersembunyi di dalam sekte kita. Sun Zimei melihat sekeliling, merendahkan suaranya. Pupil mata Sun Zonghuang mengerut. Benarkah? Memang, meski tidak banyak yang tahu rahasia ini. Sekte itu telah menyembunyikan beritanya, Sun Zimei menjelaskan. Ahli tertinggi bernama Subai. Entah mengapa, dia bekerja sebagai pelayan di Sekte 100 Penyempurnaan. Dari apa yang kudengar, Subai secara tidak sengaja mengungkapkan kekuatannya di Sekte Tiran Surgawi, yang mendorong hampir semua sekte bawahan untuk memberikan penghormatan kepada sekte kita, termasuk sekte atas. Masuknya begitu banyak tetua sekte eksternal baru-baru ini, kamu ingat itu, bukan? Sun Zimei menjelaskan. Benar sekali. Itulah sebabnya begitu banyak tetua sekte luar datang berkunjung baru-baru ini, kata Sun Zonghuang dengan heran. Tepat sekali, semua itu karena dia, Sun Zimei menegaskan dengan serius. Desas-desus menyebutkan Subai berada di tahap ke-10 dari alam dewa sejati, tetapi saya yakin kekuatan sejatinya jauh melampaui itu, tahap ke-13 atau lebih tinggi. Mengapa kamu berkata begitu? Sun Zonghuang bertanya. Karena semua orang mengabaikan satu detail, hadiah dari Sekte Tiran Surgawi. Misalnya, semua orang tahu Sekte Tiran Surgawi memiliki dua leluhur kuno, keduanya berada di tahap ke-13 keabadian sejati. Jika Subai hanya berada di tahap ke-10, para leluhur itu mungkin mendekatinya sebagai teman tetapi tidak akan memberikan hadiah yang begitu mewah. Namun, mereka memberikan 13% dari pendapatan Sekte Tiran Surgawi selama 1 dekade. Itu sangat besar, setara dengan sebuah penghormatan. Berarti Subai diakui oleh mereka berdua sebagai kekuatan yang lebih besar. Sun Zimei dengan meyakinkan mengungkap alasannya. Sun Zonghuang tercerahkan. Hanya ada satu kendala, Subai ini saat ini bekerja sebagai pelayan Yi Feng. Sun Zimei mengerutkan kening, lalu menambahkan, tapi aku tidak melihat ada hubungan antara Subai dan Yi Feng. Lagi pula, Subai telah berada di sekte ini selama bertahun-tahun bahkan sebelum Yi Feng, dia juga pernah menjadi pelayan bagi orang lain. Jadi, posisinya saat ini sebagai pelayan Yi Feng kemungkinan hanya kebetulan. Sun Zonghuang mengangguk. Dia juga menemukan alasan gurunya meyakinkan. Lalu guru, apa rencanamu? Sun Zonghuang memandang Sun Zimei sebagai antisipasi. Yang perlu kau lakukan adalah mendekati Subai dan mendapatkan dukungannya dengan cara apapun. Bab 787. Sun Zimei dengan sungguh-sungguh memberi instruksi, dan ini adalah satu-satunya kesempatan kita untuk membalikkan keadaan. Selama kalian memperoleh dukungan Subai, maka siapapun orangnya, Si Qingwu, Yi Feng, atau bahkan Dewan Tetua, mereka tidak akan menghalangi jalan kita. Karena dengan dukungan Subai, kau akan mendapat dukungan dari Sekte Tiran Surgawi dan sekte-sekte bawahan yang tak terhitung jumlahnya. Bayangkan saja, kekuatan dahsyat macam apa itu. Mata Sun Zonghuang berbinar. Kau tidak hanya menyukai Si Qingwu, kan? Rencana awal kami hanyalah agar kamu menikahi Si Qingwu, untuk mengawasinya dan mencegahnya merebut kekuasaan sepenuhnya. Tetapi jika kau mendapatkan dukungan Subai, itu akan mengubah segalanya.
Kau bisa naik ke posisi ketua sekte, dan si King Wu akan menjadi bawahanmu. Mendengar ini, Sun Zimei menyeringai, hatinya membengkak karena gembira. Mata Sun Zonghuang pun berbinar, jantungnya berdebar kencang karena kegembiraan. Kalau begitu, Tuan, dengan status Subai, pasti ada banyak orang lain yang berusaha mendapatkan dukungannya. Bagaimana aku bisa menang dan mendapatkan dukungannya sebelum orang lain? Sun Zonghuang bertanya lebih lanjut. Sun Zimei menyunggingkan senyum misterius. Rakyat jelata itu tidak akan punya kesempatan. Orang hebat seperti Subai tidak akan mudah terbujuk oleh sanjungan belaka. Kalau begitu, Guru, apakah Anda punya rencana? Sun Zonghuang tak dapat menahan diri untuk bertanya. Orang seperti itu hanya bisa dibujuk dengan memahami keinginan dan kebutuhannya, lalu memenuhi apa yang dicarinya. Untungnya, saya sudah siap untuk ini. Sun Zimei mencibir, selama ini, aku telah menyelidiki banyak hal tentang Subai. Aku menemukan bahwa dia sangat membutuhkan banyak mayat binatang. Mayat binatang. Sun Zonghuang bingung. Tepat sekali, mayat binatang. Sun Zimei menyatakan dengan percaya diri, awalnya, dia mengamuk membantai binatang buas di pegunungan belakang sekte kita, bahkan gagak 7 warna yang perkasa pun menjadi korbannya. Kemudian, ketika dia menyelamatkan saudara laki-laki Wang Yue, harga yang dimintanya adalah bayi 7 warna. Baru beberapa hari yang lalu, sering terjadi kerusuhan pertempuran di pegunungan belakang. Meskipun aku sibuk dan tidak bisa memeriksanya, kemungkinan besar dia sedang berburu binatang buas lagi. Jadi, saya yakin, Sun Zimei berkata dengan tegas, Subai pasti sedang memurnikan sejenis ramuan atau meramu bahan ajaib khusus, dia membutuhkan sejumlah besar mayat binatang sebagai bahan, dan semakin berharga semakin baik. Sun Zonghuang dipenuhi dengan kekaguman. Dia tidak pernah membayangkan tuannya telah mengungkap informasi seperti itu. Jadi, Tuan, rencanamu adalah agar aku mendekatinya melalui ini. Sun Zonghuang bertanya, meskipun alisnya sedikit berkerut, tapi di mana aku bisa mendapatkan mayat binatang buas yang berharga dan berkualitas tinggi? Saya sudah bersiap. Sun Zimei melambaikan tangannya dengan anggun, ada sarang iblis terbang di bawah gunung. Pergilah sekarang dan bawa kembali mayat iblis terbang untuk Subai. Apa, Guru? Iblis terbang? Bukankah itu tunggangan kontrakmu? Kau sudah? Sun Zonghuang bertanya dengan kaget. Kita harus mengorbankan sesuatu untuk menangkap seekor serigala, dan pada saat ini, kita hanya bisa mempertaruhkan segalanya. Sun Zimei berkata dengan tegas, jika kita tidak melakukan pengorbanan ini, situasinya hanya akan bertambah buruk. Iblis terbang ini memiliki garis keturunan yang berharga, sangat berbakat, dan telah mencapai tingkat dewa sejati sejak lama. Tentunya Subai akan sangat senang. Ia dapat menjadi batu loncatanmu. Jika ini berhasil, bukan hanya satu Flying Fiend, tetapi 10, 100, akan semudah melambaikan tangan. Pergi sekarang. Setelah memberikan instruksi terakhirnya, Sun Zimei melambaikan tangannya. Ya, Guru, tenang saja. Mata Sun Zonghuang berkaca-kaca saat ia menyatakan dengan sungguh-sungguh, murid tidak akan mengecewakanmu, Guru. Aku akan memenuhi tanggung jawab berat yang telah kau percayakan kepadaku. Anak baik, aku percaya padamu. Pergi. Tetapi ingat, segera kembali untuk melaporkan berita atau kemajuan apapun. Sun Zimei memberikan serangan terakhirnya. Sun Zonghuang mengangguk dengan tegas, matanya bersinar dengan tekad yang tak tergoyahkan saat dia pergi. Anak yang baik. Melihat keteguhan hati Sun Zonghuang, Sun Zimei tidak dapat menahan air matanya. Selama bertahun-tahun, dia tidak salah menilai muridnya. Jika ini berhasil, mereka akan benar-benar bangkit dari abu. Muncul dari penjara sekte 100 penyempurnaan, Sun Zonghuang bergegas tanpa penundaan menuju sarang iblis terbang. Pada saat yang sama, di salah satu dari 8 alam, alam Guang, beberapa sosok terbang keluar sambil mengumpat keras. Raja Roh, katakan padaku, apakah kau sengaja mempermainkanku? Yang memimpin kelompok itu adalah seorang pria berjubah hitam, memegang erat sebuah wujud jiwa dalam genggamannya. Meski begitu, wujud jiwa itu tetap nyata di tangannya. Kau bilang tadi kalau aku sudah sampai di alam Guang, mereka semua akan memanggilku si tampan, tapi kenapa mereka memanggilku si bodoh? Saudaraku, aku benar-benar tidak berbohong kepadamu. Raja Roh mengangkat jari halusnya, berseru dengan sungguh-sungguh, jika aku berbohong, biarkan seluruh keluargaku mati.
Kalau begitu jelaskan padaku, mengapa mereka memanggilku si bodoh? Lu Benwei menyilangkan tangannya, menggerutu keras. Melihat hal ini, saudaraku, Dok buru-buru melangkah maju, mencoba menenangkan keadaan. Ini sebenarnya bukan salah Raja Roh. Masalahnya ada padamu, saudaraku. Oh, Lu Benwei memiringkan kepalanya. Kakak, kamu tidak melihatnya. Ini semua tentang aura Anda. Dok mencurahkan isi hatinya, berbicara dengan tulus, aura romansamu, alam semesta yang tak terbatas, daya tarik yang mengancam, supremasi yang tak tertandingi, kecemerlangan strategis, keanggunan yang luar biasa, dan cahaya bulan itu, tidak mungkin disembunyikan, menyebabkan kecemburuan. Itulah sebabnya mereka mencoba menjatuhkanmu dengan memanggilmu si goofball. Oh, benarkah seperti itu? Semangat Lu Benwei langsung bangkit. Kakinya yang kecil dengan celana ketat dan sepatu runcing tak kuasa menahan diri untuk melangkah, seraya menundukkan kepala dan berkata, apakah aura si Dandi ini benar-benar sekuat itu? Bukan hanya auramu, saudaraku, kau benar-benar meremehkan dirimu sendiri. Nightwind bergerak cepat, pakaiannya merentangkan 30 kepalan tangan untuk memijat bahu Lu Benwei, menggelengkan kepalanya sambil menambahkan, saudaraku, aku tahu mengatakan ini mungkin tampak tidak sopan dan membuatmu kesal, tetapi aku harus berbicara dari hati. Kakak, kamu benar-benar tidak tahu apa-apa. Tidakkah kamu tahu betapa tampannya dirimu? Tidakkah kamu sadar betapa jauh di depan zamannya selera busanamu? Penampilanmu yang belum pernah terlihat sebelumnya, gaya yang luar biasa, dipadukan dengan aura Dok yang tak tertandingi, melangkah ke tempat manapun pasti akan membangkitkan kecemburuan tidak hanya dari pria, tetapi dari wanita juga, kecemburuan karena mereka tidak tahan dengan kecantikan seperti itu. Ah! Aku, angin malam, si kelabang berkaki 100, berjanji setia padamu bukan karena kekuatanmu, melainkan karena daya tarik yang kau pancarkan. Daya tarik, mengerti, hanya itu yang ingin ku katakan. Meski mungkin terdengar kasar, ini adalah perasaanku yang sebenarnya. Kakak, aku akan menerima hukuman apapun yang kau berikan. Sambil berkata demikian, angin malam menundukkan kepalanya, bersiap menerima konsekuensi apapun. Angin malam, jangan merasa bersalah karena mengutarakan isi hatimu. Sebaliknya, keberanianmu patut dipuji, saudara menghargainya. Lu Benwei menepuk bahu Nightwind sambil tersenyum senang, meskipun kau menuduhku tidak masuk akal, kau adalah pembicara yang terus terang. Saya menghormatinya. Tentu saja, anjing, kaulah yang paling mengerti, saudaraku. Pujian Lu Benwei langsung membuat wajah Dok dan Nightwind tersenyum. Di dekatnya, Susu mengusap-usap jari-jarinya, sambil tertawa polos, kakak, aku nggak tahu harus ngomong apa, cuma ini, kakak, kamu yang terbaik, hehe. Susu sedikit, kamu juga jujur. Lu Benwei memujinya juga. Kemudian, sambil mengingat Raja Roh di tangannya, dia segera menurunkannya, Raja Roh, kau juga ikut. Kali ini, aku salah mengira Raja Roh. Semua salahku karena terlalu gagah, menimbulkan kecemburuan. Ah, sangat sepi di puncak. Saudaraku, kami mengerti kesepianmu. Itulah sebabnya saudara-saudaramu ada di sini bersamamu. Anjing, angin malam, dan lainnya dengan cepat berkumpul di sekitar Lu Benwei. Dikelilingi oleh mereka, Lu Benwei mengangkat dagunya sedikit, tatapannya tanpa sadar melayang ke kejauhan. Sudah waktunya kembali ke bab 788. Melihat mayat binatang Feisha di cincin penyimpanannya, Sun Zonghuang menarik napas dalam-dalam. Karena benda ini adalah kuncinya untuk mendapatkan kesempatan. Pada saat yang sama, dia tidak tahu apa yang diinginkan Su Bai dengan mayat binatang buas itu, jadi setelah menemukan mayat binatang Feisha, Sun Zonghuang membersihkan setiap jari kaki binatang Feisha itu sebelum berani mendekati Su Bai. Melihat Su Bai menyapu hutan kecil di depan, Sun Zonghuang menarik napas dalam-dalam lagi dan berjalan mendekat. Salam, senior. Saya murid dari Sekte 100 Penyempurnaan, Sun Zonghuang. Sun Zonghuang mengumpulkan keberaniannya untuk berbicara. Ada apa? Tanya Su Bai sambil memiringkan kepalanya. Melihat nada bicara Su Bai yang relatif dingin, Sun Zonghuang tahu bahwa dengan orang seperti dia, formalitas sopan yang biasa tidak diperlukan dan yang terbaik adalah langsung ke intinya. Begitulah, senior. Kudengar kau membutuhkan mayat binatang buas, dan kebetulan aku punya mayat binatang Feisha, yang kubawakan kepadamu. Oh, mendengar ini, Su Bai menjadi tertarik.
Meskipun mereka ber-13 telah memburu banyak binatang buas untuk Yi Feng, tidak banyak yang eksotis. Ini adalah penyesalan yang membekas dalam benak Subai. Ia membenci dirinya sendiri karena tidak berguna dan selalu mencari hidangan segar untuk dipersembahkan kepada gurunya. Mengenai binatang Feisha, Subai pernah mendengarnya dan tahu itu memang penemuan bagus. Keluarkan dan tunjukkan padaku. Subai berbicara dengan nada mendesak. Melihat semangat Subai, Sun Zonghuang gemetar karena kegembiraan. Tampaknya mayat binatang Feisha memang berguna. Menakjubkan. Gurunya benar-benar seorang nabi yang hidup. Membayangkan segala sesuatu tanpa kesalahan. Sun Zonghuang segera mengeluarkan mayat binatang Feisha dari cincin penyimpanannya. Melihatnya, mata Subai berbinar. Temuan yang bagus. Saya sangat membutuhkannya. Subai segera menyatakan. Mendengar ini, Sun Zonghuang menjadi lebih bersemangat. Namun dia tetap berusaha untuk tetap tenang dan berbicara dengan penuh hormat. Saya senang Anda menyukainya, senior. Ini hanyalah persembahan sederhana dari saya untuk Anda. Tidak ada pekerjaan, tidak ada imbalan. Saat muda, Subai sudah paham betul masalah seperti itu dan langsung berkata, apa saja syaratmu atau apa yang kamu perlukan bantuan. Katakan saja. Kata-kata ini menyentuh hati Sun Zonghuang. Dia tahu saat krusial telah tiba. Apa yang harus dia katakan? Minta Subai untuk menyelamatkan Sun Zimei. Meminta Subai membantunya menjadi pemimpin sekte 100 penyempurnaan. Namun, bagaimanapun ia mengatakannya, hal itu tampaknya tidak pantas. Tepat saat ia tidak yakin harus berkata apa, ia tiba-tiba mendapat ide. Dia langsung berlutut dengan kedua lututnya. Saya mohon senior untuk menerima saya sebagai murid. Tentu saja, saya tidak mengharuskan Anda untuk memperlakukan saya sebagai murid dekat. Bahkan sebagai murid junior yang hanya menyajikan teh dan air, saya akan bersedia. Sun Zonghuang berlutut di tanah, sikapnya dipenuhi dengan ketulusan. Oh, tentu saja, mengira Yi Feng akan menyukai binatang Feisha, Subai setuju tanpa ragu. Sun Zonghuang terkejut. Kemudian dia dipenuhi rasa gembira dan bersujud ke tanah. Dia tidak pernah menyangka Subai akan menyetujuinya secepat itu. Semuanya berjalan lancar, terlalu lancar. Hahaha, dia akan mencapai puncak hidupnya. Masa depan yang menjanjikan sedang memanggilnya. Dia sudah membayangkan rencana spesifiknya untuk langkah pertama, menyingkirkan Yi Feng. Kemudian menikahi si King Wu, dan kemudian mengambil posisi pemimpin sekte. Maka ratusan sekte akan memberi penghormatan kepadanya. Tunggu, tidak, ada yang salah. Mengapa gurunya berlutut? Bukankah seharusnya dia yang berlutut? Tidak, orang yang dia berlutut adalah omong kosong, Yi Feng. Pada saat itu, Sun Zonghuang diliputi rasa ngeri. Apa yang sedang terjadi? Mengapa gurunya yang baru diterima berlutut di hadapan Yi Feng? Subai, apa yang terjadi di sini? Saat Yi Feng berjalan lewat, dia melihat Sun Zonghuang berlutut di depan Subai dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tuan, ini dia membawakanmu sebuah makanan lezat sebagai hadiah, silakan lihat. Subai segera menyerahkan cincin penyimpanan itu. Wah, ini benar-benar penemuan yang bagus. Yi Feng membuka cincin penyimpanan dan melihat binatang Feisha, dan langsung menunjukkan rasa terima kasihnya. Ini terlihat lezat. Sebagai tanda terima kasih, dia memintaku untuk menjadikannya murid, jadi aku setuju, kata Subai dengan hormat. Oh, anak kecil, kamu juga telah mengambil murid. Lumayan. Yi Feng menepuk kepala Subai. Subai tertawa kecil lalu menatap Sun Zonghuang dan memerintah, semua kultivasiku diberikan oleh guru. Tidakkah kau berani untuk berlutut di hadapannya? Tentu saja, tentu saja. Salam, guru. Sun Zonghuang, yang masih dalam keadaan terkejut, setelah mendengar perkataan Subai, secara naluriah bersujud. Jangan terlalu sopan, sungguh. Yi Feng tersenyum tipis lalu berbalik untuk meneruskan perjalanannya di hutan kecil itu. Bangun, kata Subai. Sun Zonghuang yang ketakutan pun bangkit. Karena kamu sekarang adalah muridku, aku tidak punya hal baik untuk diberikan kepadamu. Katakan padaku, apakah kamu punya permintaan? Jika aku bisa memenuhinya, aku akan berusaha semampuku untuk mengabulkannya. Sun Zonghuang berkeringat deras. Matanya bergerak cepat ke sekeliling, dan detik berikutnya, kata-kata itu keluar begitu saja dari mulutnya. Murid ini tidak mempunyai permintaan lain,
hanya satu pikiran, untuk dengan teguh mendukung Master Yi Feng, berdiri teguh di sisi pemimpin sekte Si Qingwu. Siapapun yang menentang mereka harus berurusan denganku terlebih dahulu. Sun Zonghuang mengangkat jari-jarinya, wajahnya dipenuhi tekad. Sangat bagus. Ekspresi Su Bai melunak. Seketika terdengar suara pujian. Waktu berlalu dengan cepat. Beberapa hari berlalu. Sekarang, semua tugas menyapu hutan kecil dan halaman Yi Feng sepenuhnya diambil alih oleh Sun Zonghuang. Meskipun dia melakukan pekerjaan kasar dan melelahkan di sini, kedudukannya di sekte telah meningkat hanya dalam beberapa hari, bahkan tetua kedua dan yang lainnya memperlakukannya dengan hormat, meskipun dia awalnya adalah murid Sun Zimei. Alasannya, karena dia bisa menjadi murid Su Bai, dan yang lebih penting lagi, karena dia bisa bekerja di halaman Yi Feng. Tentu saja, Sun Zonghuang juga memiliki pemahaman yang jelas tentang tempatnya. Jadi dia tidak pernah melampaui batas apapun. Hari ini, pintu penjara bawah tanah terbuka. Seberkas cahaya memancar masuk, membuat seluruh lingkungan yang gelap menjadi sedikit lebih terang. Sun Zonghuang berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, memimpin sekelompok besar tetua sekte 100 penyempurnaan memasuki ruang bawah tanah. Dia berjalan menyusuri sel demi sel, masing-masing dijaga ketat dengan susunan peluru. Akhirnya, dia tiba di sel Sun Zimei. Setelah beberapa hari menunggu dengan cemas, melihat ini, Sun Zimei berdiri dengan penuh semangat. Muridku yang baik, benar-benar muridku yang baik. Saya tidak salah menilai Anda. Hahaha, begitu penuh semangat, tampaknya telah berhasil, ya, dan begitu banyak orang yang mengikutinya, tampaknya sekte 100 penyempurnaan telah dikuasai, ya. Belum, yang tidak diduganya ialah Sun Zonghuang bahkan tidak berhenti barang sedetik pun, malah berjalan lurus melewatinya. Hanya tersisa kalimat ringan, ayolah, orang ini masih bisa bergerak bebas, sepertinya ada risiko untuk kabur dari sel, kuatkan lagi segel di penjaranya. Tanda tanya. Apa itu? Sun Zimei tersambar petir. Dia terhuyung mundur dengan kakinya dan menghantam dinding, pupil matanya penuh dengan keputusasaan. Lalu ia meludahkan seteguk darah tua, tergeletak di tanah dalam keadaan tak bernyawa. Di kejauhan, Sun Zonghuang mendengar suara itu, menggerakkan telinganya, namun tidak menoleh ke belakang. Guru, jangan salahkan muridmu karena tidak berbakti. Kemenangan yang prospektif itu penting, Anda telah memilih jalan yang salah, Anda perlu menghadapi kesengsaraan ini. Untunglah, Anda tidak memaksakan hal-hal ke arah ekstrim. Jadi sebenarnya aku menyelamatkanmu dengan cara ini. Bab 789. Ruang Rahasia Sekte 100 Penyempurnaan. Cahaya lembut menerangi seluruh ruangan, sementara dari pusat cahaya, gelombang aura menyebar. Di pusat cahaya itu ada dua wanita rupawan. Rambut panjang mereka terurai di bahu, dan butiran keringat terus menetes dari alis mereka. Dilihat dari kulit mereka yang pucat, kondisi mereka masih belum baik. Pada saat itu, Si Qingwu yang duduk di depan, memuntahkan seteguk darah. Wanita berpakaian hitam di belakangnya segera berdiri untuk mendukung Si Qingwu. Guru sekte, apa kabarmu? Wanita berpakaian hitam itu bertanya dengan tergesa-gesa. Saya baik-baik saja. Si Qingwu melambaikan tangannya untuk meyakinkannya, katanya, hanya saja reaksi keras ini telah memicu penyakit lama yang tersembunyi di dalam tubuhku yang belum pernah teratasi, sehingga menyebabkan hal ini. Kamu telah bekerja keras. Wanita berpakaian hitam itu menundukkan kepalanya dan berkata, namun, setelah semua upaya ini, kami telah menyelesaikan sekitar 8 atau 9/10. Dengan sedikit istirahat dan beberapa hari usaha lagi, Anda akan pulih sepenuhnya. Si Qingwu mengangguk, namun ekspresinya tidak tenang. Meskipun cederanya akan pulih dalam beberapa hari, bagaimana dengan dunia luar? Kamu lihat, masih ada Yi Feng di luar sana. Sudah berapa hari berlalu secara total? Si Qingwu tak dapat menahan diri untuk bertanya. Sejak kau mengasingkan diri, sudah sekitar setengah bulan, jawab wanita berpakaian hitam itu. Ngomong-ngomong soal itu, dia juga mengerutkan kening. Setengah bulan tidak lebih dari sekejap mata bagi mereka berdua dalam pengasingan. Tapi di luar, banyak hal yang bisa terjadi pada waktu itu.
Setengah bulan, ya, si Kingu bergumam pelan, jika tebakanku benar, baik kompetisi akbar sekte atas maupun pertemuan tahunan sekte 100 penyempurnaan kita seharusnya berlangsung dalam waktu setengah bulan ini. Ya, wanita berpakaian hitam itu mengangguk sebagai jawaban, lalu tak dapat menahan diri untuk tidak mendesah panjang. Kompetisi sekte atas yang lain. Majelis sekte lainnya. Siapapun dapat meramalkan bahwa Sun Zimei akan memanfaatkan peristiwa ini untuk menimbulkan segala macam masalah. Dan Yi Feng harus menghadapinya sendirian. Aku penasaran bagaimana keadaannya, si Kingu mendesah, lalu bertanya, kau tahu, setelah membawanya ke sekte, aku mengunci diri dalam pengasingan dan meninggalkannya untuk berjuang sendiri. Dia pasti membenciku sekarang, kan? Master sekte, kau terlalu banyak berpikir. Dia pasti baik-baik saja, wanita berpakaian hitam itu menenangkan dengan lembut. Tidak semudah itu, si Kingu terkekeh getir. Kau tahu metode Sun Zimei, bahkan kami pun menganggapnya bikin pusing. Yi Feng, yang tidak punya kekuasaan, tidak punya status, tidak punya kekuatan, menghadapi mereka sendirian. Bagaimana dia bisa punya kemampuan itu? Mendesah. Si Kingu menghela napas panjang lagi. Situasi di luar sana jauh dari kata menjanjikan. Tidak, ketua sekte. Meskipun kita belum banyak berhubungan dengan Yi Feng, dia tajam seperti cambuk, penuh tipu daya. Mungkin dia akan berhasil menyelesaikan semuanya dengan rapi. Wanita berpakaian hitam itu segera menghibur, karena kondisi si Kingu saat ini sangat tidak menguntungkan bagi pemulihannya. Tidak mungkin menyelesaikannya dengan rapi, si Kingu tertawa lagi. Selain Sun Zimei, ada juga Dewan Tetua. Bahkan kami terpaksa membuat rencana agar Yi Feng berpura-pura menjadi orang lain. Meskipun dia pintar, bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan begitu banyak orang? Bahwa dia masih selamat sampai sekarang hanya bisa dikaitkan dengan keberuntungan. Pada akhirnya, ini semua salahku karena melibatkan dia. Selesai berbicara, ekspresi si Kingu suram, matanya menunjukkan jejak rasa bersalah. Melihat rasa bersalah si Kingu, wanita berpakaian hitam itu segera berkata, tidak perlu bagi Master Sekte untuk terlalu khawatir. Mungkin anak itu sudah mengkhianati kita dan mengkhianati kita. Saya berharap dia telah mengkhianati kita. Si Kingu menghela napas panjang. Kali ini dalam pengasingan, kita sudah kehilangan inisiatif. Aku tidak punya harapan lagi untuk posisi Master Sekte. Karena toh tidak ada harapan lagi, mengkhianati kita akan lebih baik daripada mempertaruhkan nyawanya sendiri. Mendengar hal itu, wanita berpakaian hitam itu merasa sangat tersentuh. Mungkin ini salah satu alasan dia mendukung si Kingu. Master Sekte, jangan terlalu banyak berpikir. Mari kita lanjutkan penyembuhan. Apapun yang terjadi di luar, kita harus pulih terlebih dahulu, kata wanita berpakaian hitam itu. Tatapan mata si Kingu rendah, dan dia tidak punya pilihan selain menutup mata indahnya. Tangan wanita berpakaian hitam itu melonjak dengan energi ilahi, dan kekuatan tebal mengalir kembali ke tubuh si Kingu untuk membantunya pulih. Namun, iklan oleh Pub Future, saat si Kingu dan wanita berpakaian hitam itu tengah khawatir, sebuah perjamuan besar tengah berlangsung di Sekte 100 Penyempurnaan. Oli, di bidang bela diri, Sun Zonghuang memutar tubuhnya dan berseru, ayo, semuanya, ucapkan bersamaku, hidup Tuan Yi Feng. Panjang umur, panjang umur, panjang umur. Sorak-sorai keras dan seragam bergema di seluruh medan perang. Ayo, teruskan saja. Aku akan dengan senang hati memanjat gunung pedang dan menuruni lautan api demi Tuan Yi Feng, teriak Sun Zonghuang lagi. Naiki gunung pedang dan turuni lautan api. Naiki gunung pedang dan turuni lautan api. Gelombang suara bersatu lainnya bergema di seluruh medan perang. Datang. Sekarang, mari kita nyanyikan lagu yang berisi persembahan para tetua dari Sekte 100 Pemurnian untuk Tuan Yi Feng. Teriak Sun Zonghuang. Saat suaranya berakhir, beberapa tetua disertai pembantu naik ke panggung. Tuanku, ini adalah ember bis, rasanya lezat, berminyak namun tidak berat. Tuanku, ini bangau bambu biru, baru direbus, rasanya sangat lezat, silakan dicicipi. Tuanku, ini adalah katak pohon roh surgawi. Para tetua berlomba-lomba mempersembahkan aneka makanan lezat. Sementara Yi Feng duduk di panggung tinggi, menikmati semua ini. Seluruh sekte itu diliputi suasana yang harmonis. Untuk perselisihan, tidak, berebut kekuasaan, sedikit di luar topik.
Setelah beberapa putaran minum anggur, Yi Feng merasa puas dan kembali ke halaman kecilnya. Saat dia tiba di pintu, dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Tempatku dirampok. Iklan oleh Pub Future. Dia dengan hati-hati mendorong gerbang halaman dan berjalan menuju kamarnya, hanya untuk menemukan sosok mencurigakan meraba-raba di bawah bantalnya. Surga, sungguh licik. Begitu cerdiknya, mengetahui kebiasaannya, gemar menyimpan barang di bawah bantal. Dalam kemarahannya, Yi Feng tidak ragu-ragu dan melancarkan tendangan. Gedebuk. Sebuah tengkorak terjatuh dari jubah hitam, dan jatuh dengan bunyi, klik-klak, ke sudut. Rongga mata yang kosong memperlihatkan ekspresi ketakutan, rahang atas dan bawah bergetar. Bah. Brengsek. Jadi itu kamu, anjing. Begitu melihat tengkorak lusuh ini, Yi Feng langsung mengenalinya. Mengumpat dengan keras. Bah, adikmu. Sudah lama aku tidak melihatmu, dan hal pertama yang kau lakukan adalah merampokku, uang ayahmu. Biar ayahmu memberimu pelajaran. Melihat warna merah, Yi Feng menoleh ke kiri, menoleh ke kanan, lalu melihat kendi yang digunakannya untuk menyeduh anggur obat. Tanpa berkata apa-apa, dia memasukkan tengkorak itu ke dalam, dan langsung mencelupkannya ke dalam anggur. Rangka benda di sebelahnya juga ditendang hingga hancur berkeping-keping hanya dengan satu tendangan. Setelah menyegel toples itu, Yi Feng akhirnya merasa puas. Saat dia keluar ruangan, dia melihat Dogi dan Snowball gemetar di ambang pintu. Sekembalinya mereka, Yi Feng tidak terkejut sama sekali. Lu Benwei, orang ini, adalah produk sistem, dan sistem itu bersemayam di dalam dirinya, jadi tidaklah aneh sama sekali baginya untuk kembali. Anjing-anjing dan sejenisnya yang dibawa Lu Benwei setiap hari, kembalinya juga masuk akal. Yi Feng mencengkeram Dogi untuk menggosoknya dengan baik, lalu berbaring di bawah sinar matahari, sambil tertidur samar. Bab 790. Di langit yang jauh. Dua sosok membawa tong air besar, berjalan menuju daerah perbatasan yang terpencil. Mereka adalah Huang Zhen dan Chen Xian, yang kembali dari pegunungan Tianlan. Dalam keadaan normal, dengan kekuatan mereka, mereka tidak akan selambat ini. Namun, mengingat tong air besar di tangan mereka, mereka sangat berhati-hati, takut menumpahkan setetes pun. Penatua Zhen, kami kembali. Sebelum mendarat, Huang Zhen memanggil kelompok di dekat tembok perbatasan. Di dekat tembok perbatasan, Penatua Zhen dan yang lainnya menoleh ke arah Cakrawala. Alis mereka langsung berkerut. Apa yang terjadi di sini? Bukankah mereka kembali untuk menengahi konflik antara wilayah Huang dan Zhen? Mengapa mereka kembali sambil membawa tong air besar? Apa maksudnya ini? Begitu keduanya mendarat, Penatua Zhen adalah orang pertama yang bertanya, bagaimana konfliknya? Tetua Zhen, saat kita mencapai alam Huang dan Zhen, konflik telah terselesaikan. Jelas Huang Zhen, terselesaikan. Apakah itu mungkin? Penatua Zhen mendesak lebih lanjut. Penatua Zhen, bukan hanya masalah itu terselesaikan, tetapi kedua kerajaan itu kini menjadi lebih dekat dari sebelumnya. Satu-satunya keturunanmu di kerajaan Zhen bahkan menikah dengan kerajaan Huang kami melalui aliansi, Huang Zhen menjelaskan lebih lanjut. Apa? Bahkan keturunanku juga. Bahkan Penatua Zhen, yang dikenal karena sikapnya yang tenang, merasa tidak percaya mendengar berita ini. Perseteruan antara wilayah Huang dan Zhen sudah mengakar, bukan sesuatu yang mudah untuk diselesaikan. Bahkan setelah memulangkan Huang Zhen dan Chen Xian, dia tidak banyak berharap akan ada penyelesaian yang tuntas, dia hanya berharap mereka dapat menengahi dan mencegah pertikaian internal lebih lanjut. Sekarang, dia diberitahu bahwa bukan saja konflik telah terselesaikan, tetapi sudah ada aliansi perkawinan, yang melibatkan satu-satunya keturunannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Penatua Zhen mendesak dengan mendesak. Penatua Zhen, alasan dibalik hasil ini adalah karena ada seorang ahli kuat yang tinggal di pegunungan Tianlan yang menengahi situasi tersebut, Chen Xian segera menjelaskan, merinci informasi yang telah mereka kumpulkan. Oh. Pegunungan Tianlan punya ahli seperti itu. Sepertinya masih banyak tokoh kuat di alam abadi dan 8 alam besar yang belum kita ketahui. Tetua Zhen tercengang dan memuji, dan metode orang ini benar-benar cerdik untuk menyelesaikan konflik antara alam Huang dan Zhen dengan mudah. Sungguh tidak terduga. Ngomong-ngomong, berdasarkan penjelasanmu tentang kecepatan yang ditunjukkannya, kekuatannya pasti sangat hebat.
Apakah kalian berdua tidak mengunjunginya? Penatua Zhen bertanya lebih lanjut. Penatua Zhen, kami segera menuju ke pegunungan Tianlan, tetapi ketika kami tiba, dia sudah pergi. Chen Xian menjelaskan dengan jujur, kami menunggu di sana selama beberapa hari, tetapi dia tidak pernah kembali. Ah! Mendengar ini, ekspresi Penatua Zhen dipenuhi dengan penyesalan. Dengan retakan yang semakin besar, tekanan pada kita pun semakin meningkat. Ahli bernama Luo yang sempat muncul di Istana Surgawi Abadi telah menghilang tanpa jejak. Kalau saja kita bisa membawa ahli pegunungan Tianlan ini untuk membantu kita, itu akan meringankan sebagian besar beban kita. Penatua Zhen, jangan patah semangat. Meskipun kita tidak bertemu dengan ahli itu, kita membawa kembali sesuatu yang lebih penting, kata Huang Zhen dengan penuh semangat. Sesuatu yang lebih penting. Alis Penatua Zhen terangkat. Yang lainnya pun mengalihkan pandangan ke arahnya. Pada saat ini, apa yang mungkin lebih penting daripada mendatangkan ahli yang kuat untuk mendukung mereka? Apakah ini tong air? Penatua Zhen memandang tong air besar yang menonjol di samping mereka. Benar sekali, tong air besar ini pasti akan menyelesaikan kesulitan mendesak kita, kata Huang Zhen dengan penuh kegembiraan. Mendengar perkataan Huang Zhen, rasa ingin tahu semua orang langsung timbul. Mungkinkah benar-benar ada harta karun di dalamnya? Semua orang berkumpul di sekitar tong air. Saat mereka menunggu dengan napas tertahan, Huang Zhen melambaikan tangannya dan mengangkat tutup tong air. Bau busuk yang menyengat menusuk hidung mereka. Begitu kuatnya sehingga siapapun yang mencondongkan tubuh untuk melihat lebih dekat langsung terpesona. Terutama Penatua Zhen, yang merasakan perutnya bergejolak karena baunya. Ekspresinya berubah puluhan kali dalam sekejap, dan dia hampir pingsan di tempat. Huang Zhen, Chen Xian, kamu. Beraninya kau menipu kami. Semua orang secara refleks mundur, menahan napas, melotot marah ke arah Chen Xian dan Huang Zhen. Tidak, kami tidak menipu Anda. Mungkin baunya seperti kotoran, tetapi ini adalah harta yang tak ternilai. Huang Zhen segera menjelaskan, ini memiliki efek yang sangat kuat, mampu membersihkan ki hitam dari tubuh kita. Tidak percaya padaku? Tarik napas dalam-dalam, rasakan sensasi menyegarkan itu. Semakin banyak Huang Zhen menjelaskan, semakin marah semua orang. Mengklaim bahwa genangan kotoran adalah harta yang tak ternilai dan mengatakan bahwa itu menyegarkan. Kerumunan itu begitu marah sehingga mereka hampir ingin menamparkan Huang Zhen dan Chen Xian hingga tak sadarkan diri. Benar-benar lelucon. Baiklah, lain kali jangan bercanda lagi, bahkan tetua Zhen yang dikenal dengan sifat pemarahnya pun menjadi pucat pasi saat menegur mereka. Setelah berbicara, dia memimpin yang lain menuju tembok perbatasan, meninggalkan Chen Xian dan Huang Zhen berdiri sendirian. Ini benar-benar harta yang tak ternilai. Chen Xian mencoba membantah. Mengapa tak seorang pun mempercayainya? Tetapi seberapa keras pun mereka berdua berteriak, tidak seorang pun memperdulikannya. Ah! Tepat saat itu, seorang lelaki yang diselimuti ki hitam melesat dari kelompok yang duduk di dekat tembok perbatasan, disertai suara gemuruh. Xiong Tian. Melihat ini, ekspresi Penatua Zhen berubah drastis, matanya langsung memerah. Yang lainnya panik, tidak yakin harus berbuat apa. Di luar bayangan mereka bahwa bahkan Xiong Tian pun ikut dirusak. Dia adalah salah satu penjaga perbatasan elit, hampir mencapai puncak di atas tahap keabadian sejati 30. Dulunya adalah kepala istana-istana surgawi abadi, hidupnya dapat ditulis menjadi kisah legendaris. Dia benar-benar teladan bakat. Jika seseorang dengan kedudukan setinggi dia saja dikorupsi, dapat dibayangkan betapa parahnya situasi tersebut. Ah! Aduh! Di langit, Xiong Tian meraung berulang kali. Dengan melonjaknya ki hitam, rambutnya berdiri, pakaiannya terkoyak, memperlihatkan otot-ototnya yang kekar. Sementara itu, matanya berganti-ganti antara memerah karena buas dan kembali ke kejernihan normal. Bunuh aku, cepat bunuh aku. Aku tidak bisa mengendalikannya lagi, ah. Jika kau tidak membunuhku sekarang, begitu aku benar-benar rusak, kerugiannya akan terlalu besar. Xiong Tian meraung di udara, waktu yang dibutuhkan matanya untuk tetap jernih pun semakin singkat. Penatua Zhen, pikirkanlah sesuatu, pikirkanlah sesuatu. Ya, kita harus menyelamatkan kakak Xiong Tian. Jika dia jatuh, tolong, kamu harus menyelamatkannya. Para ahli lainnya menjadi kacau balau dan kehilangan ketenangannya sepenuhnya.
Bahkan tetua Zen, yang bersandar pada tongkatnya, gemetar, 2 garis air mata lama mengalir di wajahnya. Matanya yang berawan menatap tajam ke arah Xiong Tian. Waktu tidak memberi ruang untuk berpikir berlebihan. Setelah beberapa saat, dia menguatkan tekadnya, ekspresinya mengeras. Memukul, tekan dia. Setelah mengucapkan kata-kata ini, tetua Zen memejamkan mata, tongkatnya jatuh ke tanah. Seluruh tubuhnya tampak menua secara signifikan. Aduh. Isak tangis terdengar saat semua orang, dengan mata merah, mulai mengumpulkan serangan mereka. Mereka tahu, mereka tidak punya pilihan selain bertindak. Kalau saja Xiong Tian benar-benar rusak, menjadi gila karena kekuatan yang dibawa oleh kerusakannya, hanya sedikit di antara mereka yang mampu melawannya. Pada saat itu akan menjadi malapetaka. Bab 791. Tidak, mari kita coba. Pada saat yang genting, Chen Xian dan Huang Zhen mengangkat tong besar bubur dan berlari ke arah Xiong Tian melalui udara. Tong bubur ini memiliki kemampuan untuk membersihkan ki hitam dalam tubuh, sesuatu yang telah dialami langsung oleh Chen Xian dan Huang Zhen. Meskipun mereka tidak yakin apakah itu akan berhasil pada Xiong Tian, yang akan dirasuki setan, mereka memutuskan untuk mencobanya. Kemunculan tiba-tiba 2 lelaki yang membawa tong berisi bubur itu langsung menarik perhatian semua orang. Serangan mereka terhenti sejenak. Keraguan inilah yang memungkinkan Chen Xian dan Huang Zhen bergegas ke sisi Xiong Tian. Kedua lelaki itu saling bertukar pandang dan tidak peduli dengan sampah, mengangkat tong itu dan menyiramkannya ke Xiong Tian. Aduh, bubur itu membasahi Xiong Tian seluruhnya. Melihat ini, wajah tetua Zen menjadi pucat pasi, dan dia menghentakkan kakinya sambil berteriak, benar-benar lelucon. Tetapi begitu dia selesai berbicara, ki iblis yang mengamuk di sekitar Xiong Tian, bagaikan api yang menyala-nyala disiram seember air, langsung padam. Seluruh tubuhnya lemas dan jatuh ke tanah. Apa ini? Menyaksikan hilangnya ki hitam di sekitar Xiong Tian secara tiba-tiba, semua orang yang hadir terkejut, mata mereka terbelalak tak percaya. Penatua Zen yang baru saja mengambil tongkatnya, menjatuhkannya lagi dengan tangan gemetar. Tetapi semua orang segera tersadar dan menyerbu Xiong Tian seperti orang gila. Xiong Tian, saudara, apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu baik-baik saja sekarang? Kerumunan orang mengelilingi Xiong Tian, mata mereka dipenuhi harapan kendati masih ada rasa waspada, takut dia mungkin masih dirasuki setan. Saya baik-baik saja. Xiong Tian mendongak ke arah kerumunan, suaranya melemah saat dia berkata, ki hitam di tubuhku tampaknya telah menghilang seluruhnya. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, seolah-olah ada percikan api yang menyalakan kembang api, sangat terang. Wah! Seruan kegirangan menyebar ke seluruh kerumunan. Semua orang sangat gembira, air mata mengalir tak terkendali di wajah mereka. Pada saat yang sama, mata mereka beralih ke Chen Xian dan Huang Zhen. Bubur di dalam tong itu, berhasil, benar-benar berhasil. Benar-benar harta karun. Chen Xian dan Huang Zhen tidak berbohong kepada kita. Seru seseorang. Kami sudah bilang ini akan berhasil. Huang Zhen berteriak, meski ia merasa bimbang melihat tong yang kini setengah kosong. Mereka menyendok bubur itu dengan hati-hati, tidak berani menyia-nyiakan setetes pun. Sepanjang perjalanan, mereka bergerak dengan kecepatan tetap, takut setetes pun akan tumpah. Sekarang, lebih dari separuh tong itu telah habis, menyebabkan rasa sakit yang mendalam di hati mereka. Melihat semuanya terbuang sia-sia seperti ini, mereka menyesal tidak mempertimbangkan untuk melemparkan Xiong Tian langsung ke dalam tong. Chen Xian, Huang Zhen, ini salahku karena meragukan kalian. Aku minta maaf, Penatua Zen, bersandar pada tongkatnya, berjalan dengan gembira dan berkata, cepat, ceritakan padaku apa yang terjadi. Bagaimana tepatnya, ini, cairan spiritual, dari mana asalnya? Itu berasal dari pegunungan Tianlan. Chen Xian menjelaskan secara rinci bagaimana mereka menemukannya dan bagaimana ia mengeluarkan ki hitam dari tubuh mereka. Ini pasti kotoran binatang suci kuno sejak awal penciptaan. Itu benar-benar menunjukkan bahwa surga tidak meninggalkan manusia. Dengan itu, beban kita akan jauh lebih ringan. Setelah mendengar penjelasan Chen Xian dan Huang Zhen, Penatua Zen merentangkan tangannya lebar-lebar, menatap ke langit sementara air mata berkilauan di matanya.
Yang lainnya juga bersorak tak henti-hentinya, mata mereka bersinar untuk pertama kalinya karena harapan. Itu tak terbayangkan, betapa pentingnya tong, cairan spiritual, ini bagi mereka, tiba pada saat yang paling tepat. Ki hitam dalam tubuh mereka selalu menjadi mimpi buruk yang tak terpadamkan, mustahil untuk dikeluarkan bahkan dengan berkultivasi atau dengan menjauhi tembok perbatasan. Parasit, yang keras kepala ini akhirnya punya solusi. Namun, setelah mengetahui pengaruh cairan spiritual tersebut, semua orang menatap cairan yang tumpah ke tanah, merasakan sakit yang tajam karena penyesalan. Atsbai Pub Future, namun, berhasil menyelamatkan nyawa Xiong Tian membuat hal itu sepadan. Langsung, Penatua Zen memerintahkan semua orang untuk membangun altar di tanah tandus. Dengan kekuatan kolektif mereka, sebuah altar agung dibangun hanya dalam waktu setengah hari. Bejana berisi cairan rohani itu kemudian ditaruh di altar. Dipimpin oleh tetua Zen, dengan altar sebagai pusatnya, susunan besar didirikan. Susunan itu memiliki dua tujuan, satu, untuk melindungi cairan spiritual agar tidak hancur secara tidak sengaja, dan dua, untuk mencegah penyebaran aromanya. Bahkan dengan susunan yang ada, hanya dalam waktu 3 hari, tanah tandus di sekitar altar mulai kembali subur. Rumput mulai tumbuh di sekitarnya. Rumput ini, seperti 9 alam kita, tumbuh di tengah kesulitan, penuh harapan hidup. Tetua Zen, bersandar pada tongkatnya, berjongkok, tangannya yang tua membelai rumput dengan lembut, senyum di wajahnya. Memang, cairan spiritual ini benar-benar datang pada waktu yang tepat. Xiong Tian, yang berjongkok di sampingnya, juga tampak bersemangat, lalu melirik lebih dari 100 batu nisan di kejauhan. Setelah jeda beberapa saat, dia mengeluh, jika kami menemukan cairan spiritual itu lebih awal, si Mei dan pakar manusia lainnya tidak akan. Dunia akan mengingat mereka. Penatua Zen berdiri, menepuk bahu Xiong Tian, dan dengan lembut menghiburnya. Ledakan. Tapi pada saat itu, raungan yang memekakkan telinga mengguncang langit dan bumi. Gemuruh itu bergema di seluruh alam abadi dan 8 alam lainnya. Semua orang, dimanapun mereka berada, merasakan getaran langit dan bumi. Apa yang telah terjadi? Apa yang sedang terjadi? Apakah ada harta karun langka yang lahir? Atsbai Pub Future, apakah ada sesuatu yang menerobos bumi? Dari seluruh penjuru dunia, banyak sekali orang yang memandang sekeliling, berspekulasi liar. Itu tembok perbatasan. Di tanah tandus, tetua Zen dan yang lainnya adalah yang pertama bereaksi. Terutama Penatua Zen, yang memiliki indera paling tajam. Hatinya hancur saat firasat buruk muncul. Itu datang dari arah alam Ling. Xiong Tian berkata dengan serius. Pada saat yang sama, para ahli top lainnya berkumpul di tembok perbatasan, ekspresi mereka tegang saat mereka melihat ke arah Penatua Zen. Beberapa dari kalian, tetaplah di sini dan jaga tempat ini. Sisanya, segera ikuti aku ke alam Ling. Penatua Zen segera mengeluarkan perintah, tidak berani menunda. Dengan lambaian tangannya, sebuah kapal roh muncul di udara. Penatua Zen memimpin jalan, dan puluhan orang dengan cepat menaiki kapal roh. Kapal itu berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke langit. 2 hari kemudian, kapal roh tiba di alam Ling. Semua orang di kapal terdiam. Sebab saat mereka mendekati tembok perbatasan, yang dapat mereka lihat hanyalah kegelapan pekat, menutupi langit dan melahap bumi, meninggalkan tanah tandus tak bernyawa. Beberapa kota yang diselimuti kegelapan telah menjadi kota hantu. Sementara itu, kegelapan yang tak berujung terus menyebar dengan kecepatan yang stabil. Daerah yang akan segera diselimuti dipenuhi manusia dan binatang buas yang melarikan diri, membentuk prosesi tangisan, ratapan, dan jeritan yang panjang. Benar-benar neraka yang hidup di bumi. Namun, di tengah masa yang melarikan diri ini, ada pula banyak manusia dan binatang yang diselimuti kabut hitam. Manusia dan binatang yang dirasuki setan ini, bagaikan gerombolan zombie, mengamuk tanpa kendali. Di kalangan manusia, banyak ahli yang mengorganisasi perlawanan, namun ketika berhadapan dengan makhluk-makhluk jahat yang jumlahnya terus bertambah, para prajurit manusia ini segera kewalahan. Sudah berakhir. Di atas kapal roh, melihat pemandangan di hadapan mereka, tetua Zen terhuyung mundur dan pingsan, memuntahkan seteguk darah. Tetua Zen, yang lain segera mendukungnya, mata mereka dipenuhi dengan kesungguhan yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Baru saja menemukan secercah harapan dengan cairan spiritual, mereka tidak pernah menduga akan terjadi kejadian yang begitu dahsyat. Semuanya terjadi begitu tiba-tiba. Sungguh tak terbab 792. Ming Ming mengira bahwa dengan cairan spiritual, ada harapan. Namun medan perang mengerikan di hadapannya membuat secercah harapan itu meredup. Mereka hanya punya setengah tong cairan spiritual, namun makhluk-makhluk yang dirasuki iblis itu jumlahnya tidak terbatas. Melihat pemandangan di hadapannya, sekujur tubuh tetua Zen gemetar. Suaranya juga bergetar ketakutan, mungkinkah surga ingin menghancurkan 9 alam kita? Kelompok di belakangnya sama-sama dipenuhi kesedihan dan kemarahan. Ada yang mendukung Penatua Zen, sambil mendesah tak henti-hentinya, yang lain menggigit bibir, mata mereka merah karena sedih, tidak sanggup melihat pemandangan itu, dan ada yang benar-benar putus asa. Hanya Xiong Tian, mungkin karena dia telah dibersihkan oleh cairan spiritual dan memperoleh kembali kejernihan setelah dirasuki setan, yang memiliki sedikit lebih banyak tekad daripada yang lain. Dia secara pribadi menenangkan Penatua Zen. Penatua Zen, jangan putus asa. Bagaimana jika ada cara lain? Mendengar ini, Penatua Zen menutup matanya dengan putus asa. Dia menggelengkan kepalanya dan bergumam, tidak ada jalan lain. Kita kehabisan pilihan. Kita tidak punya sarana lagi. Dengan itu, dia menghela napas lelah. Pada titik ini, kita harus mengirim surat merah ke semua faksi tingkat pertama. Huruf merah diklasifikasikan sebagai korespondensi dalam 9 alam. Masalah tembok batas dan lingkaran luar hanya diketahui oleh beberapa orang terpilih. Mereka yakin mereka dapat membalikkan keadaan, menahan energi jahat, dan menyelamatkan 9 alam dari malapetaka. Namun tampaknya, mereka telah melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Sekarang, satu-satunya tindakan yang dapat dilakukan adalah mengungkapkan kebenaran tentang tembok batas dan lingkaran luar kepada mereka yang belum mengetahuinya dan menjelaskan situasinya. Kemudian, mereka akan menyatukan semua orang untuk melawan ancaman eksternal. Sekte Tiran Surgawi Sementara tetua Zen dan yang lainnya sangat terganggu oleh urusan alam roh, Zheng Xian, bersama Wang Yiyun dan yang lainnya, tetap ditempatkan di tingkat ketiga istana bawah tanah Gunung Suci, menunggu Deng Chao muncul dari pengasingannya. Zheng Xian telah mondar-mandir selama setengah bulan. Dia sangat cemas. Namun, dia tidak bisa menghentikan operasi istana bawah tanah Gunung Suci sendirian untuk membawa Deng Chao keluar secara paksa. Yang bisa dilakukannya hanyalah menunggu. Akhirnya, teriakan hantu bergema di sampingnya. Ah! Sang patriark telah terbangun. Zheng Xian segera berbalik dan melihat Luo Yuan menunjuk peta bintang dengan penuh semangat. Zheng Xian mendekat dan melihat peta bintang. Benar saja, cahaya Deng Chao telah menyala kembali. Wajahnya berseri-seri karena kegembiraan, dan dia segera mengeluarkan tablet giok. Deng Tua, apakah kamu sudah bangun? Apakah kamu baik-baik saja? Apa yang terjadi di sana? Rentetan pertanyaan mengalir keluar, tetapi satu-satunya jawaban dari jade tablet adalah suara napas berat. Setelah beberapa saat, suara lemah Deng Chao akhirnya terdengar. Jangan khawatir, dengan adanya aku di sini, apa yang mungkin salah? Dia tiba-tiba pingsan, 3 kali, tidak kurang. Sebagai patriark sekte Tiran Surgawi, dia memiliki reputasi yang harus dijunjung tinggi. Sial, apa yang sebenarnya terjadi? Tubuhnya terasa seperti remuk, seperti terlindas. Oh, benarkah? Suara skeptis Zheng Xian terdengar melalui tablet giok. Lalu mengapa cahaya kehidupanmu menghilang 3 kali? Deng Chao menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Saya baru saja memasuki kondisi pencerahan tiba-tiba dan tertidur, itu saja. Oh, bagus kalau begitu. Mendengar bahwa Deng Chao tidak terluka, Zheng Xian menghela napas lega. Masuk akal jika selama keadaan pencerahan tertentu, kekuatan hidup seseorang dapat melemah atau bahkan lenyap untuk sementara waktu. Baiklah, karena tidak ada yang salah, cepatlah dan teleportasi keluar sekarang. Zheng Xian mendesak, kami semua menunggumu di lantai ketiga. Begitu dia selesai berbicara, Deng Chao menyatakan dengan kemarahan yang benar, bagaimana saya bisa melakukan itu? Aku masih harus menunggu anak itu Yi Feng lulus ujian pertama. Bukankah kita ingin merekrutnya? Paling tidak, aku harus melihat sendiri kekuatannya. Mendengar ini, Zheng Xian berharap dia bisa meraih tablet giok dan menutup mulut Deng Chao. Aku mohon,
Tutup mulutmu. Apa maksudmu, anak itu Yi Feng? Beraninya kau menyebut orang terhormat itu dengan santai. Dan apa maksudmu dengan rekrutmen? Omong kosong apa yang kau ucapkan? Zheng Xian melihat sekelilingnya dengan gugup, dan setelah memastikan hanya sekutu yang hadir, dia sedikit rileks. Sambil merendahkan suaranya, dia berkata, keluar saja dari sini, dan jangan pernah sebutkan hal ini lagi. Kalau tidak, kalau orang terhormat itu mendengar, aku tidak akan bisa melindungimu. Deng Chao benar-benar bingung. Apa maksudmu? Bisakah kau menjelaskannya dengan jelas? Tanya Deng Chao. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Bahkan jika kamu tidak keluar, setidaknya periksa apakah masih ada orang yang tersisa di lantai pertama. Zheng Xian membentak dengan tidak sabar. Deng Chao tercengang. Dia menyebarkan rasa keilahiannya keluar. Dan langsung terkejut. Sungguh, tidak ada sedikit pun jejak kehidupan yang tersisa di seluruh area percobaan. Apa yang sedang terjadi? Tanpa ragu, Deng Chao berteleportasi ke tingkat ketiga. Begitu dia muncul, dia bergegas menuju Zheng Xian. Apa yang telah terjadi? Tanyanya, wajahnya dipenuhi ketakutan. Zheng Xian mendesah tak berdaya sebelum menceritakan semuanya secara rinci. Saat Deng Chao mendengarkan, ekspresinya berubah dari kaget menjadi tidak percaya, dan akhirnya menjadi keringat dingin. Ketika Zheng Xian selesai, Deng Chao menyeka keringat di keningnya. Dia berseru kagum, ya Tuhan, sosok yang sangat besar. Untungnya, mereka hanya bermaksud merekrutnya dan tidak melampaui batas. Dan lebih beruntungnya lagi, dia tidak menyinggung perasaannya. Jika mereka telah memprovokasi orang kuat seperti itu, bukan saja dia akan hancur, tetapi seluruh sekte tiran surgawi mungkin akan lenyap dari keberadaan. Namun, tiba-tiba dia teringat 3 kali pingsannya. Mungkinkah itu hukuman untuk orang terhormat ini? Dia segera memeriksa dirinya sendiri, lega mendapati bahwa dia hanya pingsan dan tidak kehilangan apapun. Setelah menggumamkan ketakutannya, Deng Chao tiba-tiba mendapat sebuah ide. Dia mencondongkan tubuhnya ke telinga Zheng Xian dan berbisik licik, karena dia orang penting, bukankah kita harus mencoba menjilatnya? Siapa tahu, mungkin sekte tiran surgawi kita bisa mendapat manfaat darinya. Zheng Xian menatap Deng Chao, matanya menyipit, berkilauan dengan cahaya licik. Orang-orang hebat berpikir dengan cara yang sama. Tapi pertama-tama, mari kita hancurkan formasi ini dan keluar dari sini. Kata Zheng Xian. Deng Chao mengangguk. Keduanya mengeluarkan tablet giok eksklusif Istana Bawah Tanah Gunung Suci dan, bekerja sama, akhirnya menonaktifkan formasi tersebut. Kelompok itu akhirnya keluar dari Istana Bawah Tanah Gunung Suci dan menghirup udara segar. Pada saat itu, sebuah cahaya menyambar di langit. Semua orang mendongak dan melihat sebuah surat merah terbang ke arah mereka dari cakrawala. Keduanya menatap kedatangan surat yang tiba-tiba itu dengan bingung. Mereka tidak tahu dari mana asalnya atau apa isinya. Namun, huruf merah hanya diperuntukkan bagi korespondensi rahasia di dalam 9 alam, suatu fakta yang diketahui oleh semua tokoh berkuasa di sana. Maka, meski tanpa mengetahui asal surat itu, keduanya dengan hikmat menerima surat itu dan membukanya untuk dibaca. Saat mata mereka mengamati isinya, wajah mereka menjadi pucat karena ngeri. Sudah berakhir, sesuatu yang buruk telah terjadi. Deng Chao berseru panik. Alam roh akan hancur. Bukan hanya alam roh. Zheng Xian sama paniknya. Apa yang akan kita lakukan? Menghadapi malapetaka seperti itu, mereka berdua kebingungan. Seluruh alam roh hampir ditelan oleh energi iblis, dan kemungkinan besar akan menyebar ke 9 alam lainnya. Melawan kekuatan seperti itu, usaha mereka akan sia-sia seperti semut yang mencoba mengguncang pohon. Mungkin, kita harus mencari orang terhormat itu. Deng Chao berbisik ragu-ragu. Ini terlalu besar untuk kita tangani sendiri. Bagaimana kalau kita minta nasihatnya? Zheng Xian berpikir sejenak sebelum mengangguk dengan serius. Baiklah, ayo berangkat. Para leluhur, bolehkah kami menemani Anda? Anggota sekte lainnya, dengan wajah muram dan gelisah, segera berkumpul di sekitar Zheng Xian dan Deng Chao. Kekuatan terletak pada jumlah. Lebih baik bersatu dan bertukar pikiran untuk menemukan solusi. Ayo kita semua berangkat. Zheng Xian dengan cepat menyetujui. Dalam menghadapi krisis yang begitu besar, ia tahu lebih baik daripada berpegang teguh pada perbedaan antara sekte atas dan bawah. Persatuan adalah satu-satunya jalan ke depan. Bab 793.
Setelah mengambil keputusan, Zheng Xian dan yang lainnya tidak membuang waktu, segera memanggil perahu roh mereka dan menuju ke Sekte 100 Penyempurnaan. Di atas perahu roh, semua orang tenggelam dalam pikiran masing-masing, terdiam. Huruf merah itu telah terlihat oleh semua orang, termasuk mereka yang berasal dari sekte bawahan mereka. Meskipun mereka tidak tahu siapa yang mengirimnya, itu tidak mungkin palsu. Karena di tengah perjalanan, dua sekte besar lainnya, yang sama terkenalnya dengan sekte tiran surgawi, sudah terlebih dahulu mengirimkan kabar. Ini berarti semua kekuatan tingkat atas telah menerima pesan tersebut. Suasananya tetap berat. Baru ketika perahu roh tiba di atas Sekte 100 Penyempurnaan, ketegangan sedikit mereda. Bagi mereka, nyonya tua dari Sekte 100 Penyempurnaan saat ini adalah satu-satunya harapan mereka dalam situasi kacau ini. Ketika perahu roh turun, Sun Zonghuang dan yang lainnya segera datang untuk menyambut mereka. Ketika mereka melihat bahwa kedua leluhur Sekte Tiran Surgawi telah tiba secara langsung, senyum mereka mengembang lebar. Lihat, Tuan kita adalah sosok yang luar biasa kuatnya sehingga bahkan leluhur Sekte Tiran Surgawi harus datang sendiri untuk memberikan penghormatan. Bolehkah saya bertanya, di mana Guru Yi Feng? Zheng Xian dan yang lainnya tidak punya waktu untuk mengobrol dan langsung bertanya. Silakan ikuti aku, dua leluhur. Sun Zonghuang memimpin jalan, diikuti oleh Zheng Xian dan Deng Chao, kemudian tetua kedua dari Sekte 100 Penyempurnaan, dan akhirnya para tetua dan pemimpin sekte dari sekte bawahan yang mendampingi Zheng Xian. Kelompok yang begitu besar membentuk prosesi yang panjang. Guru ada di dalam. Di luar halaman kecil, Sun Zonghuang berkata. Zheng Xian dan Deng Chao sudah tidak sabar, melangkah maju untuk memasuki rumah, tetapi tepat sebelum pintu, mereka dihalangi oleh dua pelayan. Tuan sedang beristirahat. Siapa kamu? Kedua pelayan itu bertanya tanpa ekspresi. Teman-teman muda, kami memiliki masalah mendesak untuk dibicarakan dengan Tuan Yi Feng, mohon izinkan kami lewat. Melihat situasi yang mendesak, Zheng Xian dan Deng Chao langsung melangkah maju. Hal itu menyebabkan alis kedua pelayan muda itu berkerut. Di mata mereka, hanya ada Yi Feng, tidak ada yang lain. Saya bilang, Tuan sedang istirahat, jangan ada yang mengganggunya, kata pelayan itu dengan tegas. Begitu dia selesai, dia melangkah maju untuk menghalangi keduanya, sambil mendorong dengan telapak tangannya. Dorongan ini membuat Zheng Xian dan Deng Chao tersandung mundur. Kaki mereka meninggalkan jejak yang dalam di tanah karena mereka kesulitan menyeimbangkan diri. Ketika menoleh ke arah dua pelayan itu, mata mereka dipenuhi keterkejutan dan ketidakpercayaan. Bagaimana kedua pelayan ini bisa begitu berkuasa? Sebelum mereka bisa berbicara, belasan pelayan lainnya muncul, berdiri berjajar, wajah mereka tegas. Saat mereka melangkah keluar, tekanan tak terlihat sangat membebani setiap orang yang hadir. Zheng Xian dan Deng Chao bahkan lebih terkejut. Sebab mereka dapat merasakan dengan tajam bahwa di antara selusin orang ini, tidak ada yang jelas lebih unggul, tidak ada yang lebih lemah daripada dua orang pertama. Dan dari kekuatan yang ditunjukkan pada dorongan sebelumnya, kedua pelayan itu tidak lebih lemah dari mereka sendiri. Itu berarti, keduanya bertukar pandang, sambil menarik napas tajam. Itu berarti belasan pelayan itu semuanya setara dengan mereka. Saat pertama kali bertemu Subai, mereka mengira dia satu-satunya, namun ternyata banyak yang seperti dia. Sepertinya kita meremehkannya. Keduanya tidak dapat menahan diri untuk menyampaikan pikiran mereka. Hati mereka bergetar karena kagum. Namun mereka juga tidak bisa menahan perasaan lega. Karena perjalanan ini, mereka datang ke tempat yang tepat. Tentu saja mereka tidak berani menyerbu lagi, tekanan dari belasan Subai terlalu besar. Zheng Xian dan Deng Chao duduk bersila di tempat untuk menunggu. Yang lainnya mengikutinya, menunggu dengan sabar. Melihat ini, Subai mempertimbangkan banyak hal, lagi pula, Zheng Xian dan Deng Chao bukanlah tokoh biasa. Jadi dia berbalik dan mengeluarkan beberapa bangku kecil dari rumah. Duduk, kata Subai. Oh, terima kasih. Zheng Xian dan Deng Chao mengambil bangku kecil, tidak yakin apa yang harus dilakukan. Duduknya terasa canggung karena tinggi badan mereka. Tetapi tidak duduk akan dianggap tidak sopan terhadap Subai, yang sudah sekuat mereka dan merupakan bawahan Yi Feng. Sudah ribuan tahun sejak terakhir kali kita menggunakan ini, memutarnya tidak akan menyakitkan. Kata Zheng Xian. Deng Chao mengangguk.
Keduanya merapatkan kaki mereka, dan duduk dengan hati-hati di bangku kecil. Orang-orang lain dari sekte bawahan melihat ini dan tidak lagi merasa nyaman duduk bersila. Lagi pula, bahkan para leluhur pun sedang duduk dan menunggu, sikap acuh tak acuh mereka tampak tidak pantas. Apalagi mengingat situasi saat ini, mustahil untuk tetap tenang. Banyak yang berdiri sambil bersandar ke tembok, ada yang jongkok, ada pula yang berdiri. Seperti ini, mereka menunggu selama 1 jam. Yi Feng masih tertidur lelap, sama sekali tidak menyadari apapun. Di dalam ruang rahasia sekte 100 penyempurnaan, kilatan cahaya berkelap-kelip. Akhirnya, si Qingwu membuka matanya selama meditasinya. Akhirnya stabil, saya bisa meninggalkan pengasingan. Ucapnya dengan nada mendesak, sambil segera berdiri. Pemimpin sekte, mengapa tidak bermeditasi sedikit lebih lama untuk lebih menstabilkan diri? Wanita berpakaian hitam di belakangnya menyarankan. Tidak perlu. Si Qingwu berdiri, wajahnya muram. Aku sudah lama menyendiri. Aku tidak tahu apa yang terjadi di luar. Dan Yi Feng, sendirian, tidak tahu bagaimana keadaannya. Saya berharap dengan keluar sekarang, dia masih hidup. Setelah berbicara, si Qingwu melangkah keluar dari ruang pengasingannya dengan langkah tergesa-gesa. Bab 794. Si Qingwu berjalan cepat, hatinya dipenuhi kekhawatiran. Dia meninggalkannya sendirian di luar, menghadapi sekelompok tetua dari sekte 100 penyempurnaan. Terutama di antara mereka ada Sun Zimei, seorang pria dengan kultivasi yang luar biasa dan metode yang kejam. Berurusan dengannya akan semudah menghancurkan seekor semut. Dia sangat mengenal Sun Zimei. Jika dia ingin menargetkan seseorang, dia akan memastikan kehancuran total mereka, meninggalkan mereka dalam neraka yang nyata. Memikirkan hal ini, si Qingwu merasa bersalah. Kalau memang begitu, maka itu salahnya karena mendatangkan hal ini padanya. Tanpa sadar, dia mempercepat langkahnya. Dari kamar terpencilnya menuju halaman tempat Yi Feng tinggal, dia harus melewati penjara sekte 100 penyempurnaan. Dia berhenti sejenak. Dia memutuskan untuk melihat ke dalam. Mengingat metode Sun Zimei, tidak mengherankan jika Yi Feng sudah di penjara. Karena dia memang lewat, tidak ada salahnya untuk memeriksa. Jika dia memang ada di dalam, dia bisa meringankan penderitaannya lebih cepat. Namun, saat dia baru saja mencapai pintu masuk penjara hukuman mati, suara ratapan melengking terdengar di udara. Sialan kalian semua, keluarkan aku akan membunuh kalian. Suara familiar itu membuat si Qingwu bergidik. Apakah itu suara tetua agung, Sun Zimei? Mustahil. Bagaimanapun, Sun Zimei, sebagai tetua agung dari sekte 100 pemurnian, memiliki kultivasi di puncak sekte. Selain dia, tidak ada seorang pun di seluruh sekte yang dapat menyainginya. Bagaimana dia bisa berada di penjara hukuman mati? Si Qingwu ragu-ragu sejenak, lalu mendekat untuk mendengarkan lebih cermat. Namun pada saat berikutnya, suara keras menghentikan ratapan itu. Si Qingwu menggelengkan kepalanya. Dia pasti salah dengar. Penjara hukuman mati dapat menampung jeritan siapapun, tetapi sangatlah mustahil bagi Sun Zimei untuk berada di antara mereka. Dia pasti salah dengar. Si Qingwu bersiap untuk melanjutkan ke dalam, bertekad untuk menemukan Yi Feng. Namun, begitu dia melangkah masuk penjara, sebelum dia bisa melangkah 2 langkah, dia melihat 2 sosok muncul dari sudut di ujung koridor. Setelah dia mati lebih dekat, mereka tak lain adalah tetua keempat dan tetua kelima sekte tersebut. Si Qingwu mengerutkan kening, ekspresinya menjadi gelap. Kedua tetua ini adalah pendukung setia tetua agung, Sun Zimei. Mereka selalu berselisih dengannya, dan dia mengalami banyak kemunduran di tangan mereka. Bertemu mereka sekarang niscaya akan menimbulkan masalah. Memikirkan kemungkinan rumitnya, si Qingwu segera berbalik untuk pergi. Prioritasnya adalah menemukan Yi Feng dan dia tidak punya waktu untuk disia-siakan pada keduanya. Dari sudut matanya, dia memperhatikan bahwa tetua keempat dan tetua kelima juga telah melihatnya. Si Qingwu bersiap menyalurkan energinya dan menghilang saat itu juga. Namun di saat berikutnya, kedua tetua itu muncul di hadapannya bagaikan kilat, berlutut dengan suara keras. Kami memberikan penghormatan kepada Master Sekte. Suara mereka yang menggelegar mengguncang dinding penjara. Si Qingwu sangat terkejut oleh ledakan tiba-tiba itu hingga tubuhnya gemetar. Dia menatap kosong saat kedua tetua yang berlutut mulai menghujaninya dengan sanjungan.
Master Sekte, apakah kamu merasa lebih baik? Bagaimana kesehatanmu? Apakah kamu mengalami masalah selama pengasinganmu? Wajah Master Sekte berseri-seri, dan sekarang setelah kau muncul, kau bahkan lebih menakjubkan daripada bunga teratai yang muncul dari air. Sungguh mempesona. Benar, benar. Keanggunan Master Sekte tak tertandingi. Pengasingan ini hanya meningkatkan kecantikan luar biasamu. Dengan Master Sekte yang memimpin kita, Sekte 100 penyempurnaan pasti akan bersatu dan segera naik ke puncak 9 alam. Si Qingwu benar-benar tercengang oleh penjilatan mereka yang tiba-tiba. Dia menatap mereka, benar-benar bingung. Bukankah kedua orang ini pengikut setia Sun Zimei? Mereka tidak pernah menunjukkan sedikit pun rasa hormat padanya sebelumnya. Apa yang terjadi hari ini? Apakah mereka sudah kehilangan akal? Si Qingwu membuka mulutnya tetapi memutuskan untuk tidak mempertanyakan perilaku aneh mereka. Sebaliknya, dia bertanya, apakah kamu tahu di mana Yi Feng? Tidak peduli betapa anehnya keduanya, menemukan Yi Feng adalah prioritas utamanya. Saat mendengar nama Yi Feng, mata tetua keempat dan tetua kelima bersinar bagaikan laser. Tentu saja kami tahu. Teriakan mereka yang serempak itu begitu keras hingga menghancurkan tengkorak seorang penjaga di dekatnya. Bagaimanapun, halaman Yi Feng saat ini dipenuhi oleh tokoh-tokoh yang kuat. Tidak hanya ada para tetua dari Sekte 100 Pemurnian, tetapi bahkan para tetua dari cabang utama Sekte Tiran Surgawi terpaksa menunggu di luar halaman karena kurangnya tempat. Adapun tetua yang pangkatnya rendah seperti mereka bahkan tidak punya hak untuk mendekat. Mereka datang ke sini untuk melampiaskan kekesalan mereka pada Sun Zimei, karena dialah yang bersalah karena awalnya menentang Yi Feng. Namun siapa yang mengira mereka akan bertemu dengan si Qingwu, yang baru saja keluar dari pengasingannya. Master Sekte, ikuti kami. Tetua keempat menyeringai lebar, membungkuk hormat. Sial, mereka menang besar. Si Qingwu dengan kaku mengikuti keduanya. Tingkah laku mereka yang aneh telah membuatnya benar-benar bingung. Apa sebenarnya yang terjadi? Apakah sesuatu yang besar terjadi saat dia sedang menyendiri? Saat dia mengikuti mereka, pikiran si Qingwu dipenuhi dengan pertanyaan. Sebelum dia bisa memikirkan apapun, mereka telah tiba di luar halaman Yi Feng. Akan tetapi, area di luar halaman kini telah padat dengan orang. Melihat pemandangan di hadapannya, si Qingwu membeku di tempatnya. Karena, di antara kerumunan itu tidak hanya terdapat para master sekte dan tetua berpengaruh dari sekte-sekte seperti Sekte Tianmen, Kuil Lori, Sekte Tianren, dan Sekte Baixin, yang semuanya setara dengan Sekte 100 Penyempurnaan, tetapi juga para tetua terkemuka dari Sekte Tiran Surgawi. Apa yang terjadi? Si Qingwu benar-benar tertegun, pikirannya kacau. Apakah Sekte 100 Penyempurnaan entah bagaimana telah menimbulkan kemarahan begitu banyak sekte selama dia mengasingkan diri? Si Qingwu gemetar, dipenuhi ketakutan. Dia membuka mulut hendak mengatakan sesuatu, tetapi sebelum sempat, tetua keempat dan tetua kelima berteriak. Apa yang kalian semua lihat? Pemimpin sekte kita ada di sini. Beri jalan. Mendengar ini, si Qingwu merasa ngeri. Dia hendak memarahi kedua tetua itu karena keberanian mereka. Orang-orang idiot ini tidak mungkin gagal mengenali identitas orang-orang yang berkumpul di sini, bukan? Kalau mereka ingin mati, mereka seharusnya tidak menyeretnya ke dalamnya. Namun sebelum si Qingwu sempat berbicara, kerumunan itu langsung bubar, memberi jalan untuknya. Kami menyapa Master Sekte Si. Mereka tidak hanya memberi jalan, tetapi juga membungkuk hormat kepadanya. Si Qingwu mengusap matanya. Apakah dia berhalusinasi? Pada saat yang sama, orang-orang yang ada di dalam halaman mendengar keributan itu dan mulai keluar. Yang memimpin kelompok itu adalah dua tetua agung dari Sekte Tiran Surgawi. Si Qingwu berhenti mengucek matanya dan menarik napas dalam-dalam, tulang punggungnya menegang. Ya Tuhan, mengapa kedua raksasa ini ada di sini? Si Qingwu hendak membungkuk memberi hormat, tetapi sebelum dia bisa. Momen berikutnya, dua tetua agung dari Sekte Tiran Surgawi berdiri di hadapannya. Di bawah tatapannya yang tertegun, mereka menggenggam tangan dan membungkuk. Kami menyapa Master Sekte Si. Dalam satu gerakan halus. Bab 795. Apa ini? Apa? Lidah si Qingwu terasa terikat erat. Dia benar-benar tercengang. Apa yang terjadi di sini? Senior, apa yang kalian lakukan? Apa? Si Qingwu panik. Tanyanya dengan campuran antara keheranan dan sanjungan.
Ahaha, itu memang kelalaian kami, Zheng Xian terkekeh dan menjelaskan, kami di sini karena kami memiliki masalah mendesak dan sedang menunggu suamimu, Yi Feng yang terhormat. Selagi dia berbicara, kedua tetua itu duduk di bangku kecil mereka. Si Qingwu bahkan lebih tercengang. Suaminya, Yi Feng adalah sosok yang terhormat. Apakah dia mendengarnya dengan benar? Benar, kami semua sedang menunggu Master Yi. Silakan, Master Sekte Si, duduklah. Deng Chao menimpali, menawarkan bangku kecilnya sendiri kepada si Qingwu dan mengelapnya dengan lengan bajunya. Oh tidak, tidak perlu. Si Qingwu akhirnya tersadar dari linglungnya dan buru-buru menolak, tidak apa-apa, tetua, silakan duduk. Kemudian, sambil gemetar, dia meraih tetua keempat dan kelima di sampingnya, sambil berbisik, apa yang terjadi di sini? Tetua keempat dan kelima tertawa mendengarnya. Master Sekte, berhentilah berpura-pura, kami sudah tahu. Tahu apa? Si Qingwu bertanya, masih linglung. Lihatlah, kau masih saja berpura-pura. Tetua keempat menoleh dan menunjuk si Qingwu, bercanda dengan para pemimpin sekte lain di dekatnya, sebelum kembali menoleh padanya dan merentangkan tangannya, aku akui aktingmu memang luar biasa, tetapi itu tidak bisa menipu kita sekarang. Kita semua tahu kalau Master Yi adalah sosok yang kuat. Ya, suamimu sangat kuat, mengapa kamu merahasiakannya dari kami? Pemimpin sekte lainnya menambahkan, kalian berdua pasti sangat pandai bersembunyi. Benar sekali, kalau bukan karena Tuan Yi yang bebas menjelajahi ruang bawah tanah Gunung Suci Sekte Tiran Surgawi, mengabaikan formasi ruang bawah tanah Gunung Suci Sekte Tiran Surgawi. Apakah kamu benar-benar dapat membunuh banyak dewa sejati dan binatang buas hanya dengan lambaian tanganmu? Penting untuk diketahui bahwa istana bawah tanah Gunung Suci adalah susunan pelindung Sekte Dominasi Langit, jimat pelindung bagi Sekte Dominasi Langit. Bertahun-tahun yang lalu, para ahli hebat dari alam susunan 9 alam bekerja sama dengan para leluhur Sekte Tianba, mengerahkan upaya yang tak terhitung jumlahnya untuk membangun formasi pelindung gunung. Dalam kondisi aktivasi, mereka yang berada di bawah level ke-15 dari Dewa Abadi Sejati tidak dapat masuk atau keluar. Belum lagi monster abadi sejati yang tak terhitung jumlahnya di level kedua. Sebagai penguasa Sekte 100 Penyempurnaan, Sekte bawahan Sekte Penguasa Surgawi, si Qingwu sangat menyadari seluk-beluk yang terlibat. Tapi mereka hanya mengatakan, Yi Feng sebenarnya, dia begitu takjub hingga mulutnya yang seperti ceri terbuka lebar hingga mampu memasukkan sebuah apel. Tidak tersentuh oleh susunan ruang bawah tanah dan dengan mudah menangkap semua binatang tingkat dewa sejati hanya dengan lambaian tangannya, kita tidak akan tahu seberapa kuat dia. Pikiran si Qingwu meledak karena terkejut. Apa-apaan ini? Tidak terhalang oleh susunan ruang bawah tanah Gunung Suci Sekte Tiran Surgawi. Bisakah menghancurkan binatang tingkat dewa sejati hanya dengan jentikan tangannya? Si Qingwu, sebagai Master Sekte dari Sekte 100 Penyempurnaan, sebuah sekte bawahan dari Sekte Tiran Surgawi, sangat menyadari betapa seriusnya situasi ini. Penjara Gunung Suci merupakan susunan pelindung sekte, simbol kekuatan sekte mereka. Berabad-abad yang lalu, bangunan ini dibangun secara bersama-sama oleh para elit master formasi 9 alam dan para leluhur Sekte Tiran Surgawi, yang membutuhkan usaha yang sangat besar. Setelah diaktifkan, para kultivator abadi sejati di bawah peringkat ke-15 tidak diizinkan masuk atau keluar. Belum lagi binatang-binatang tingkat dewa sejati yang tak terhitung jumlahnya berkeliaran di tingkat kedua. Namun, mereka mengklaim bahwa Yi Feng, rahangnya menganga tak percaya, cukup besar untuk memuat sebuah apel. Tetapi yang lain jelas-jelas mengabaikan reaksinya. Di mata mereka, Master Sekte Si benar-benar keterlaluan. Bahkan sekarang, dia masih berpura-pura. Sementara itu, Zheng Xian, yang duduk di bangku, dengan cepat menambahkan, bagaimana kamu bisa melupakan 5 binatang penjaga? Hewan-hewan itu adalah harta mereka yang paling berharga. Rincian penting seperti itu harus diperjelas. Jika Tuan Yi hampir menyakiti wali mereka yang berharga, membuat istrinya sadar akan hal itu mungkin juga akan menimbulkan rasa bersalah. Pengingat lembut dari obrolan bantalnya bisa jauh lebih efektif daripada bujukan apapun dari mereka. Barangkali saat itu, Guru Yi akan merasa menyesal, dan mungkin, ya mungkin saja, dia akan memberikan beberapa petunjuk mengenai masalah alam Lin.
Deng Chao segera menyadarinya. Mereka adalah saudara dalam pragmatisme. Jika Zheng Xian kentut, Deng Chao dapat menguraikan berapa banyak energi roh yang telah diserapnya tahun lalu. Sangat. Deng Chao melebih-lebihkan dengan dramatis, meninggikan suaranya. Binatang pelindung kita telah ada sejak zaman dahulu kala, semuanya adalah peninggalan berharga dari para leluhur kita. Siapa yang mengira mereka hampir berakhir di wajan Tuan Yi? Hanya sedikit yang selamat, dan sekarang mereka trauma, gemetar di sarang mereka sepanjang hari. Yang terburuk saat ini adalah diambang bunuh diri. Tapi kami tentu saja tidak menyalahkan Tuan Yi. Zheng Xian segera menyela, dimakan oleh Tuan Yi adalah kehormatan bagi mereka. Tepat sekali, Deng Chao setuju, kami hanya ingin menekankan betapa hebatnya Master Yi, tidak ada yang lain, tolong jangan terlalu memikirkannya, Master Sektesi. Kerumunan di sekitar mereka terus berceloteh tentang kehebatan Yi Feng. Setiap kata bagaikan cabai, yang membuat otak si King Wu mati rasa. Lelaki yang dia bawa pulang dengan santai itu, ternyata, sekuat ini. Selama dia menyendiri, dia tidak hanya menyatukan sekte 100 penyempurnaan yang terpecah-pecah tetapi juga menaklukkan banyak sekte pesaing. Dan bahkan, sekte tiran surgawi, kekuatan terpenting dalam 9 alam itu sendiri. Diskusi di sekelilingnya makin keras. Benar-benar orang yang sangat kuat, setidaknya dia berada di peringkat ke-20 keabadian sejati. Seorang pemimpin sekte mengangkat 2 jarinya dan mengibaskannya. 20 peringkat. Puff, kurasa dia setidaknya 30. Bisa jadi lebih tinggi, tapi siapa tahu. Bahkan mungkin hantu pun tidak tahu. Tidak masalah, dia adalah seorang legenda, itu saja yang penting. Petik 2 petik 2. Si King Wu memejamkan matanya, ocehan yang tak ada habisnya itu membuatnya semakin terperosok ke dalam kondisi syok. Setelah apa yang terasa seperti keheranan yang abadi, dia perlahan-lahan mendapatkan kembali ketenangannya. Ketenangan yang tak bernyawa dan pasrah. Begitu hebatnya dia, namun dia dengan bodohnya memendam kekhawatiran terus-menerus tentang dia. Bahkan selama meditasi pengasingannya, perhatiannya masih teralihkan dan dia merasa gelisah. Setelah meninggalkan pengasingannya, prioritas utamanya adalah menemukannya, karena takut dia akan menderita bahaya. Jika dipikir-pikir kembali, si King Wu menganggap tindakannya menggelikan. Seperti badut yang menyedihkan. Dia telah menyembunyikan kekuatannya begitu dalam darinya. Kalau dipikir-pikir sekarang, dia merasa makin konyol. Dia perlahan membuka matanya, tatapannya tenang namun dipenuhi dengan ejekan terhadap diri sendiri. Cukup. Baginya, mungkin tidak perlu berbagi semua ini dengannya. Lagi pula, dibandingkan dengan kekuatannya yang luar biasa, dia hanya setitik pasir. Pernikahan mereka hanyalah sebuah transaksi. Dan transaksi ini mungkin hanya sekadar kebosanannya, hiburan sesaat.